saya melihat, loh kok ternyata riba itu haram ya. Di Al-Baqarah 279, ketika kita memerangi Allah dan Rasulnya, mengambil riba sama saja memerangi Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum, nama saya Poppy Dian Hartini. Saya sebagai mompreneur, ini bisnis saya. Bagaimana awal mula Anda menjadi seorang mompreneur? Awalnya itu gara-gara ngelihat orang banyak yang bansos telur ya kan. Dari situ saya bilang, loh kok banyak banget ya orang ngadain bansos, ngirimnya ke rumah-rumah yang pada isoman telur, kemana-mana telur. Nah di situ saya coba-coba nih iseng broadcast lah ke grup gitu ya. Nah pada saat broadcast di grup ternyata respon pasar bagus. Tiba-tiba orderan itu total itu ada 1 ton. Jadi disitulah saya mulai memberanikan diri untuk berbisnis telur, karena saya melihat peluangnya bagus dan tidak mengenal momen soalnya gitu ya. Nah yang saya tahu atau yang saya rasain pada saat saya bisnis yang sebelumnya itu kena pandemi, drop gitu kan. Jadi pas pandemi itu membuat saya berpikir bahwa oh iya ya, sebenarnya bisnis yang nggak kenal situasi dan kondisi apapun gitu ya adalah kebutuhan pokok gitu. Dan saya melihat bahwa saya aja merasakan hampir seluruh masyarakat Indonesia mungkin di kulkasnya selalu ada telur gitu kan. Jadi di situ saya ini menjanjikan nih, kayaknya gampang nih, saya berpikirnya seperti itu karena hampir ibaratnya orang Indonesia tuh kalau mau sarapan bikin telur ceplok gitu ya, mau bikin mie pakai telur, nasi goreng pakai telur gitu sih awalnya. Bagaimana cerita Anda berbisnis melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, karena sebelum memulai bisnis telur ini saya juga sudah merasakan jatuh bangun bisnis yang sebelum-sebelumnya. Yang dulunya pada saat awal saya sebagai karyawan, saya juga pernah bisnis angkot gitu ya. Saya juga pernah punya CV, saya juga pernah buka showroom mobil gitu ya, pernah di insurance gitu. Nah pada saat itu halangan dan rintangan itu pasti ada gitu. Ketika saya seperti mengandalkan diri sendiri, sebenarnya rasanya cukup berat gitu. Pada saat itu saya merasakan bahwa Allah itu bisa ngasih ujian ke kita, tapi yang pasti saya yakin juga sesuai dengan kemampuan kita. Hanya saja dalam bisnis ketika kita melibatkan Allah itu kita akan merasa lebih ringan. Kenapa? Karena kita yakin dan percaya bahwa hasil itu kan kehendak Allah. Yang penting adalah ikhtiarnya kita. Berarti kita sebagai manusia hanya punya kewajiban ikhtiar sebaik-baiknya. Nah, gimana melibatkan Allahnya? Pada saat kita sudah menyerahkan urusan, ketika kita sudah ikhtiar dan menyerahkan hasil sama Allah, artinya kita bertawakal kepada Allah. Dan pada saat kita setiap mau memulai sesuatu pasti kita berdoa dulu gitu kan. Nah mau yang ngedatengin pelanggan, mau yang nggak ngedatengin pelanggan itu kan juga Allah yang memberikan kuasa ya. Jadi kita benar-benar sebenarnya memang ya seluruh hidup kita itu tergantung sama Allah gitu. Bagaimana kita mendekati sang penentu rezeki nih gitu. Bagaimana Allah ridho nih sama usaha yang sedang kita lakukan. Berarti kita harus benar-benar mendekati Allah dan menjauhi hal-hal yang memang Allah larang gitu kan. Bagaimana Anda bisa hijrah dari jeratan riba? Sebelumnya saya pernah terlibat di riba gitu ya, pernah juga punya cicilan, kredit segala macam. Ternyata pada saat saya berjalannya waktu dari kajian ke kajian, saya melihat loh kok ternyata riba itu haram ya. Di Al-Baqarah 279, ketika kita memerangi Allah dan Rasulnya, mengambil riba sama saja memerangi Allah dan Rasulnya. Disitulah saya baru tersadar, oh berarti mungkin bisnis-bisnis saya sebelumnya itu dengan begitu banyaknya cobaan,
Ya karena dulu saya pada saat beli angkot saya juga kredit gitu kan. Nah ketika memulai bisnis ini saya sudah benar-benar berusaha membersihkan dari yang Allah nggak ridhoi. Karena bagaimanapun perang sama Allah itu sudah pasti kita kalah. Nggak di dunia, ya kalahnya di akhirat gitu kan. Bagaimana nih nanti nih kehidupan yang kekal kita di akhirat, justru yang kita mesti pikirkan ya kan gitu. Lantas, bagaimana cara Anda bangkit? Nah, kalau pada saat saya mengalami yang drop itu memang pada saat setelah saya kajian-kajian itu ya, saya melihat oh ternyata memerangi Allah memerangi Allah dan Rasulnya itu udah pasti kalah gitu kan. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk keluar dari semua zona nyaman saya yang terlibat dengan riba, termasuk pekerjaan saya, bahkan rumah dan kendaraan saya gitu ya. Nah di situ Allah kan bilang tidak akan dikatakan beriman seseorang sebelum dia diuji. Jadi setelah kita ibaratnya dalam riba itu kita berkotor-kotor gitu ya. Terus kita mau bersih-bersih itu nggak mudah gitu ya. Kalau mudah kata guru ngaji saya hadiahnya kipas angin pop gitu. Jadi nanti akan ada masa-masa yang berat itu saya sudah mempersiapkan mental dulu tuh. Oh ada masa-masa yang berat. Iya karena hadiahnya surga. Jadi hijrah itu nggak gampang gitu ya. Nah ada di mana kita mesti ridho bahwa kita sedang akan dibersihkan nih sama Allah. Bahkan yang tadinya sisa uang sisa uang penjualan rumah itu sisa 400 juta sama Allah aja dibersihkan total. Benar-benar saya mengalami yang namanya di bisnis telur kemarin dihabiskan. Kalau secara logika dan hitungan matematika sebenarnya untung, tapi kenapa duitnya nggak ada gitu, malah meninggalkan hutang ke kandang, bahkan gaji karyawan belum dibayar pada saat itu. Tapi saya sadar, oh mungkin ini yang dimaksud Allah dengan sedang dibersihkan sama Allah, bahkan sampai ke hasil sisanya pun dibersihkan gitu ya. Jadi pada saat itu tapi saya husnuzon sama Allah, saya berpikir tetap positif bahwa oke, ya Allah saya ridho Engkau sedang membersihkan semua mungkin yang Engkau anggap ini tidak bersih gitu ya, sampai benar-benar dihabiskan. Nah pada saat itu saya berada di titik minus, bukan lagi plus ya. Pada saat saya hijrah dari riba awalnya kan saya masih punya 400 juta tuh. Tapi pada saat setelah hijrah justru di situ saya dibersihkan sampai ke titik minus gitu ya. Nah gimana saya bisa bangkit dari titik minus? Karena saya yakin dan percaya, yang saya pegang hanya satu, bahwa Allah akan mengganti dengan yang jauh lebih baik. Dan Allah tuh gak akan biarkan kita kelaparan. Janji Allah itu selagi kita masih ada umur berarti di situ masih ada rezeki. Jadi saya tetap berusaha untuk fight. Saya tetap berjuang, walaupun pada awalnya ya pada saat saya ibaratnya bangkrutnya itu, kedua orang tua saya bilang udah lapo pulang aja gitu, pulang aja ke Jawa. Tapi saya bilang enggak Pak, saya masih pengen berusaha, masih ada waktu 4 bulan saya punya kontrakan ini, sisa waktunya adalah 4 bulan. Saya pengen tahu dan benar-benar evaluasi. Kalau memang nanti ternyata dalam 4 bulan ini saya gagal lagi dan memang hasilnya minus, pembukuan saya benerin lagi dan memang nggak bagus, saya pulang. Tapi qadarullah, alhamdulillah ya, setelah dibersihkan sama Allah, bulan pertama saya sudah bisa profit. Yang saya hitung-hitung ternyata labanya bisa untuk bayar sewa ruko ini 1 bulannya ketutup, bayar gaji karyawan juga ketutup, biaya operasionalnya ketutup, masih ada sisa buat saya. Oh berarti ternyata bisnis ini sebenarnya bagus, cuman mungkin kemarin memang Allah sedang bersihkan gitu. 2 anak yang Allah titipkan ke saya, yang saya harus mencukupi mereka.